Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sarami Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, saya akan membahas cara penggunaan uji statistik komparatif atau ANOVA One Sample Test dalam aplikasi SPSS. Dalam contoh kasus yaitu yang berjudul perbedaan pendapatan berdasarkan pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe data kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala data kualitatif atau kategorik, yaitu dengan 3 kategori: tani, buruh, dan lainnya. Cara penggunaannya dalam aplikasi SPSS yaitu yang pertama, buka aplikasi SPSS. Lalu buka tab variable view, buat 2 variabel yaitu pekerjaan dan pendapatan. Ubah tab pekerjaan ke numerik, desimal ubah menjadi 0. Beri label pekerjaan, ubah measure menjadi nominal. Lalu ubah tab pendapatan ke numerik, desimal ubah menjadi 0. Beri label pendapatan. Ubah measure menjadi scale. Lalu isi value dengan kategori 1 sama dengan tani, 2 sama dengan buruh, dan 3 lainnya. Selanjutnya, buka data view dan isikan data sebanyak 24 responden. Pada menu, pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Lalu pilih variabel pendapatan, masukkan ke dalam kotak dependent list. Kemudian pilih variabel pekerjaan, lalu masukkan ke kotak faktor. Sehingga nampak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya klik tombol option, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu centang deskriptif dan homogeneity of variance test. Klik continue. Masih dalam jendela One Way ANOVA, klik tombol post hoc sampai muncul gambar seperti ini, lalu centang Bonferroni dan James Howell, serta biarkan significance level 0,05. Klik continue, lalu klik OK. Interpretasi uji ANOVA yaitu dari tabel deskriptif nampak bahwa responden yang bekerja sebagai tani rata-rata berpendapatan sebesar 195.497,50. Buruh rata-rata berpendapatan sebesar 265.080,75 dan lainnya rata-rata berpendapatan 326.000. Selanjutnya, untuk melihat uji, kita lihat di tabel ANOVA. Sebelum melanjutkan uji, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variance-nya sama. Dari tabel Test of Homogeneity of Variance, terlihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama. Sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat dari ketiga kelompok pekerja tersebut, kita lihat pada tabel ANOVA. Dari tabel itu, pada kolom SIG diperoleh nilai P, yaitu 0,037. Dengan demikian, pada taraf nyata 0,05, kita menolak H. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah perbedaan yang bermakna. Rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Interpretasi uji ANOVA post hoc. Jika hasil uji menunjukkan HO gagal ditolak atau tidak ada perbedaan, maka uji lanjut atau post hoc test tidak dilakukan. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan HO ditolak ada perbedaan, maka uji lanjut harus dilakukan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka
Kembali kita lihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun, bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang akan digunakan adalah uji James-Howell. Dari Test of Homogeneity menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut yaitu post hoc test yang dilakukan adalah uji Bonferroni. Dari tabel post hoc test di atas memperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan ditandai dengan tanda bintang yaitu kelompok tani dan lainnya. Selanjutnya adalah cara penggunaan uji statistik komparatif atau ANOVA two sample test dalam aplikasi SPSS, yaitu diambil dari contoh yang berjudul pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika. Cara pengaplikasiannya dalam aplikasi SPSS yaitu yang pertama, buka tab variable view, buat 3 variabel dengan ketentuan yaitu variabel independen. Yang pertama, gender dengan kategori pria dan wanita, measure nominal, desimal ubah menjadi 0, type numerik, dan isi value 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Variabel independen yang 2 yaitu pendidikan dengan kategori SLTP, SLTA, dan PT. Measure nominal, desimalnya 0, type numerik, dan isi value 1 SLTP, 2 SLTA, dan 3 PT. Variabel dependen yaitu ujian, desimal 0, measure scale, type-nya numerik. Selanjutnya yaitu buka tab data view, isi datanya. Lalu setelah data diisi pada menu, klik Analyze General Linear Model Univariate, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Masukkan ujian ke kotak dependent variable. Lalu masukkan gender dan pendidikan ke kotak fixed factor. Selanjutnya klik plot, maka akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini. Masukkan gender ke kotak horizontal axis dan pendidikan ke kotak spread lines. Klik add, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu klik continue. Klik post hoc, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu masukkan pendidikan ke kotak post hoc test for. Lalu centang Turki. Klik continue. Klik option, maka akan muncul gambar seperti ini. Masukkan gender, pendidikan, dan gender bintang pendidikan ke dalam kotak display means for pada display centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Klik continue, lalu klik OK. Hasil analisisnya dari tabel deskriptif statistik yaitu bisa kita lihat menilai rata-rata nilai ujian berdasarkan gender dan pendidikan. Sebagai contoh, nilai rata-rata ujian pria dengan pendidikan SLTP sebesar 32,43. Sedangkan nilai ujian wanita yang berpendidikan SLTA sebesar 65,13 dan begitu seterusnya. Asumsi homogenitas Levene-test. Pada tabel Levene-test digunakan untuk menilai homogenitas tiap variabel. Dari tabel tersebut menunjukkan nilai signifikannya yaitu 0,52 yang dimana besar 0,05 sehingga bisa dikatakan varian antar grup berbeda secara signifikan. Output two-way ANOVA dengan SPSS-nya yaitu sebagai berikut. Dari data tersebut mendapatkan nilai-nilai penting yang bisa disimpulkan sebagai berikut, yaitu corrected model,
Pengaruh semua variabel independen yaitu gender, pendidikan, dan interaksi gender dengan pendidikan atau gender bintang pendidikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu nilai ujian. Apabila signifikansi kecil 0,05 atau alfa signifikan. Contoh di atas 0,000 berarti model valid. Selanjutnya intercept, yaitu nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Apabila signifikansi kecil 0,05 signifikan, contoh di atas 0,000 berarti intercept signifikan. Selanjutnya gender. Pengaruh gender terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansi kecil 0,05 sama dengan signifikan. Contoh di atas 0,005 berarti gender berpengaruh signifikan. Selanjutnya pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansi kecil 0,05 sama dengan signifikan. Contoh di atas 0,000 berarti pendidikan berpengaruh signifikan. Gender bintang pendidikan. Pengaruh gender pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansi kecil 0,05 signifikan. Contoh di atas 0,005 berarti gender pendidikan berpengaruh signifikan. Selanjutnya error. Nilai error model semakin kecil maka model semakin baik. R-square yaitu nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Contoh di atas 0,668 di mana mendekati 1 berarti korelasi kuat. Kesimpulan hipotesis two-way ANOVA dari 7 kesimpulan tersebut dalam uji two-way ANOVA poin 1, 3, 4, dan 5 adalah yang terpenting tanpa mengabaikan yang lain. Karena hasil uji F menunjukkan bahwa signifikan ada perbedaan atau menerima H1, maka selayaknya uji ANOVA ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji post hoc. Post hoc test dalam rangka interpretasi output two-way ANOVA dengan SPSS, maka yang harus kita pahami tentang uji post hoc berikut, yaitu tabel Turki post hoc. Tabel Turki post hoc digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel pendidikan yang memiliki perbedaan signifikan. Yang ada perbedaan signifikan ditandai dengan tanda bintang. Dari tabel di atas, semuanya ditandai dengan bintang, berarti semuanya ada perbedaan yang signifikan. Pada diagram plot ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Namun diagram ini tidak bisa dijadikan bahan acuan yang valid, tetapi hanya sekedar memberikan gambaran saja. Apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka dicurigai ada efek interaksi. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.